Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Hari ini saya akan berbicara tentang kalau bisnis Anda sedang tidak begitu baik, apa yang harus Anda lakukan? Nah, saya berikan analogi sebagai manusia. Kalau misalkan kita sebagai manusia, kita merasa mulai kok saya sering sakit kepala, kok saya sering demam, kok kaki saya sakit, apa yang kita lakukan? Nah, biasanya kita pasti akan ke dokter. Atau kalau misalkan badan saya kok kayaknya penampilannya itu kebanyakan lemak, nah biasanya kita pergi ke personal trainer. Nanti di sana akan diresepkan, oke, badan Anda begini begini begini, sakit Anda begini begini begini, nanti kita resepkan obat. Nah, dalam kaitannya dengan bisnis Anda, kalau misalkan bisnis Anda sedang tidak berada dalam kondisi prima, kita harus bisa menganalisa sendiri. Anda sebagai pengusaha harus bisa menganalisa gitu loh. Apakah yang salah dengan usaha Anda? Nah, biasanya dalam teori manajemen itu ada yang namanya analisa mengenai SWOT. Apa itu SWOT? S itu adalah strength, yaitu kekuatan dari usaha Anda. Nanti akan saya jelaskan ya poin-poinnya. Sekarang saya hanya jelaskan arti dari singkatannya aja. W itu weakness, O itu opportunity atau peluang, T itu threat atau tantangan. Nah, faktor pertama adalah strength. Anda harus bisa menilai di mana kekuatan bisnis Anda. Misalkan saya adalah distributor satu produk makanan di Jawa Barat. Satu distribusi Jawa Barat itu saya yang pegang. Nah, itu adalah kekuatan saya. Berarti apa? Berarti di Jawa Barat itu saya tidak ada saingan. Nah, itu adalah kelebihan Anda. Atau misalkan kelebihan lainnya, saya eh, buka restoran itu paling rame. Di antara satu jalan ini saya paling rame. Nah, itu kelebihan Anda. Atau mungkin dari segi pegawai, dari segi kapasitas, ya masing-masing bisnis itu kan unik. Nah, jadi Anda sebagai pemilik usaha doang yang bisa menilai kekuatan Anda. Begitu juga dengan W. W itu berarti kelemahan dari usaha Anda. Nah, saya berikan contoh aja beberapa kelemahan yang sangat umum ditemukan pada bisnis. Misalkan kelemahannya adalah teknologi Anda kurang bersaing. Misalkan saya bikin baju, alat-alat saya sudah ketinggalan zaman, atau misalkan kalau toko variasi makanan saya kurang, modal saya mulai tergerus, tempat saya mungkin sudah kepenuhan, saya harus expand, saya nggak ada modal. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kekurangan. Nah, kalau opportunity itu berarti kan peluang. Peluang itu dalam artian apa? Saya berikan contoh saja sedikit. Itu misalkan kalau misalkan Anda buka kafe, kafe Anda ramai, tempat Anda masih luas. Nah, itu adalah opportunity untuk Anda bisa misalkan expand. Tadinya 10 meja, sekarang jadi ditambah meja, ditambah mungkin diperbaiki. Mungkin modal Anda masih kuat, Anda bisa beli mesin baru dan sebagainya gitu loh. Upgrade teknologi Anda bisa hire pegawai baru, Anda bisa misalkan gitu. Kalau misalkan di Bandung ini Anda adalah salah satu pemain besar, Anda mau expand. Nah, itu adalah opportunity untuk Anda karena modal Anda siap, Anda sudah ada know-how-nya segala macam. Anda bisa meluangkan scope bisnis Anda ke arah yang lebih besar. Itu hanya beberapa contoh dari opportunity. Atau mungkin Anda merasa, oh saya sudah menguasai hulunya, saya mau ambil hilirnya juga, itu mungkin bisa. Nah, saya akan bicara lebih jauh tentang faktor dari yang namanya T. T itu threat, atau kalau bahasa Indonesia itu tantangan, ancaman. Nah, sebagai bisnis yang paling bahaya itu adalah faktor dari ancaman. Karena kenapa? Karena kalau strength itu ya kita harus mempertajam kekuatan kita. Misalkan kalau kita sudah mantap di satu bidang, kita harus jangan mau lengah, kita harus tetap meningkatkan kelebihan kita, sedangkan kekurangan kita itu bisa diperbaiki. Opportunity itu selalu ada, apapun bentuk usaha Anda, selalu ada peluang bagi mereka yang bisa melihat peluang itu. Jadi saya berprinsip gitu ya, saya tidak terlalu khawatir dengan SWO ini karena ini adalah dalam kuasa kita untuk bisa kita lawan. Nah, tapi kalau saya bicara sedikit mengenai T. T itu atau threat atau tantangan ini kadang-kadang ada yang memang tidak bisa kita lawan. Sebagai contoh,
Saya berikan contoh ilustrasi kasus klasik aja ya. 10 tahun lalu yang namanya industri warnet itu sangat-sangat booming di Bandung ini. Bahkan teman saya sendiri ada yang buka warnet. Ramai gitu loh, karena warnet itu sebenarnya zaman 10 tahun lalu itu gantinya kafe. Banyak-banyak orang datang ke sana, mereka menghabiskan berjam-jam main game, browsing, makan di sana, ngafe di sana, kumpul-kumpul di sana, sosial di sana. Nah, tapi seiring dengan berjalannya teknologi, internet semakin murah, game-game sekarang lebih fokus ke arah smartphone. Terus IndiHome, baik di provider lain juga semakin bersaing harganya. Jadi hampir boleh dibilang setiap rumah itu ada internet, walaupun dalam bentuk kuota, dalam bentuk voucher atau gimana. Nah, ini adalah tantangan yang tidak bisa dilawan oleh pemain warnet. Mereka harus jeli melihat kalau misalkan 5 tahun ke depan ini warnet akan tergerus dengan sendirinya. Nah, di saat itu mereka harus sudah mengibarkan bendera putih. Jangan ragu untuk menyerah dalam bisnis. Kenapa? Karena jangan sampai Anda melawan sebuah lawan yang sangat memang tidak bisa dilawan. Pada saat Anda sadar Anda tidak bisa melawan musuh ini, Anda sudah kehabisan darah. Pasukan Anda sudah mati semua. Nah, pengusaha yang jeli, dia bisa melihat gitu, oh tantangan ini saya nggak bisa lawan. Saya udah harus siap-siap mengumpulkan dana saya, atau saya jual usaha saya, atau saya sudah pada saat masih ada waktu, saya sudah menyiapkan untuk mundur teratur. Jadi, hati-hati dengan tantangan yang tidak bisa kita lawan. Ada juga tantangan yang bisa kita lawan. Misalkan, kalau misalkan Anda sudah, misalkan toko komputer, sekarang tantangannya adalah berjualan dengan online. Ini bisa Anda hadapi. Bagaimana Anda tinggal kembangkan bisnis Anda untuk menerima order online, ya kan? Jadi ada tantangan yang memang bisa dihadapi, ada tantangan yang tidak bisa dihadapi. Nah, kita harus bisa melihat gitu loh. Kadang-kadang misalkan saya dulu buka toko serba ada ya. Saya buka toko serba ada, kalau misalkan dalam radius 250 meter itu buka Indomart, saya sudah harus siap-siap. Dalam 5 tahun ini saya sudah harus siap-siap mengalokasikan usaha saya untuk pindah lini. Pindah lini itu bisa berbagai macam cara. Misalkan Anda totally pindah lini, seperti misalnya banyak pemain tekstil di Bandung sekarang sudah mulai bergerak di bidang kuliner. Kenapa? Mereka ada modal, mereka ada tempat, dan mereka bisa mendatangkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk men-setup bisnis baru mereka. Nah, buat orang UMKM yang masih kecil-kecil, dia juga harus mulai beradaptasi dan mulai tahu kapan harus menyingkir. Jangan kita ketemu lawan yang tidak bisa kita lawan, kita terus ngotot mau dilawan. Karena di dunia nyata itu ya bisnis itu cukup real ya. Kadang-kadang kita bukan selalu jadi jagoannya, kadang-kadang kita hanya pemeran figuran yang datang kena tembak, dor, mati, sudah nggak ada kabarnya lagi. Nah, jadi untuk merangkum saja, kalau bisnis Anda kurang begitu bagus, Anda harus duduk sebentar dan melis kembali gitu loh. Apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, opportunity apa yang ada di sekitar Anda, dan terutama yang paling bahaya adalah faktor dari tantangan dari luar. Apakah bisa kita lawan? Kalaupun misalkan bisa kita lawan, ada baiknya Anda tahu lebih jauh. Jadi kalau saya tahu akan ada perubahan, misalkan dalam bisnis saya akan ada perubahan baru dalam 5 tahun, saya bisa lebih mempersiapkan baik modal saya, baik SDM saya, strategi marketing saya, semua bisa saya susun untuk menghadapi tantangan baru ini. Nah, jadi kalau bisnis Anda kurang begitu lancar, ada baiknya Anda menganalisa kembali gitu loh. Apa sih yang salah dengan bisnis saya? Dan sedikit tambahan, jangan salah menganalisa karena ini paling fatal. Ada orang yang melihat tantangan kecil, dia pikir tantangan besar, langsung gulung tikar. Itu juga tidak baik karena memang dalam bisnis itu kan ada naik turunnya. Kadang-kadang memang bukan tantangan, tetapi hanya sebuah ya masa paceklik. Seperti misalnya pandemi sekarang ini, ya kalau semua bisnis sepi, ya itu wajar lah gitu. Bukan kadang-kadang kesalahan bukan pada bisnis Anda. Memang lagi sepi, atau mungkin trennya sedang lagi, nggak modelnya lagi ketinggalan. Tapi ada juga tantangan yang memang benar kritis dan berbahaya yang Anda harus lihat dari awal. Saya analogikan seperti kalau penyakit manusia gitu kan. Kadang-kadang sakit kepala ya ada yang memang karena ya kolesterolnya tinggi, sakit kepala itu wajar. Tapi ada juga yang mungkin maaf ya kanker otak ya kan itu. Nah, itu kita harus tahu
apa dan seberapa parah gitu loh kondisi kita. Nah, saya harap video saya kali ini bisa memberikan sedikit informasi yang sebenarnya cukup logis ya. Saya juga tidak bilang ini adalah ilmu tingkat tinggi atau gimana, tapi kadang-kadang kita sebagai pemilik usaha kita juga tidak berani menghadapi yang namanya kenyataan. Saya juga mengalami gitu kan. Kadang-kadang otak saya udah bilang, wah ini saya nggak bisa lawan. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita kan terbentur, saya udah dagang ini udah misalnya 20 tahun, saya kalau nggak dagang ini saya mau dagang apa lagi kan. Udah gitu kan, itu mah cuma sementara, saya udah 20 tahun semua hadangan saya pernah lihat kok. Tapi kalau kita bisa menilai secara objektif gitu kok, kelemahan kita, kelebihan kita, kira-kira peluang apa dan tantangan yang paling penting itu, kita akan lebih siap menghadapi persaingan di dunia usaha. Nah, jadi harapan saya kalau bisnis Anda sedang tidak begitu fit, Anda cepat-cepat cari pertolongan gitu supaya bisnis Anda bisa kembali ke jalurnya. Nah, sekian saja untuk video saya kali ini. Apabila Anda berkenan, tolong di like dan subscribe, dan saya biasanya akan memberikan saya bercerita lah, saya lebih bercerita tentang bisnis dan teori-teori bisnis yang sederhana dengan harapan lebih bisa dimengerti. Oke, sekian dan terima kasih.